Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan masih dari konstruksi dan masih melanjutkan ini pembahasan lebih detail dari topik pilihan yang kita sudah sampaikan tadi. Di mana Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN menyoroti laporan keuangan PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Di sisi lain, Waskita Karya memproyeksikan kerugian akan semakin membengkak di 2023. Wakil Menteri 2 BUMN Kartiko Wiryatmojo dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri BUMN mengatakan, salah satu isu tata kelola keuangan dari Waskita adalah laporan keuangannya yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Pihak Kementerian BUMN sedang melakukan investigasi mengenai hal tersebut. Sementara itu dikutip dari laporan tahunan 2022, Waskita mengestimasikan rugi bersih mencapai 1,79 triliun rupiah di 2023. Rugi tersebut meningkat 7,44% dari rugi tahun berjalan sebesar 1,67 triliun rupiah di sepanjang 2022. Sejumlah komponen yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya beban keuangan yang mencapai 3,32 triliun rupiah. Namun Waskita menargetkan pendapatan sebesar 20,54 triliun rupiah atau naik 34,27% secara tahunan. Dalam pemulihan kinerja keuangan, Waskita telah menyiapkan beberapa strategi kerangka kerja transformasi bisnis. Di antaranya Waskita berupaya unggul sebagai kontraktor EPC pada infrastruktur air dengan memanfaatkan aset dan keterampilan untuk menangkap pangsa pasar. Selanjutnya Waskita akan membangun jejak pada bidang logam dan pertambangan dengan menargetkan proyek pabrik pengolahan hilir. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, dari perkembangan sisi fundamental dari Waskita, selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana pergerakan teknikal untuk Waskita. Sama-sama kita ketahui sudah disuspend oleh Bursa Efek Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Kita akan coba lihat di grafis yang pertama. Untuk posisi saat ini saham Waskita masih disuspend oleh Bursa Efek Indonesia dengan posisinya ada di 202. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa untuk posisi suspend dari Waskita. Ya, kita juga masih menunggu perkembangan selanjutnya kapan suspend ini akan dibuka untuk saham Waskita dengan posisi harga terakhir ketika suspend dilakukan di level 202. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Waskita dalam beberapa bulan terakhir pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di 2 Januari, Waskita masih bergerak di level 300-an, tepatnya di 306. Kemudian di Februari ini berada di level 336, Februari di 374, Maret berada di level 348. Sementara di perdagangan April, Waskita mengalami koreksi yang cukup dalam dan sudah meninggalkan level 300-an, tepatnya di 224. Sementara di perdagangan Mei kembali melemah di 214, kemudian sebelum disuspend oleh Bursa Efek Indonesia, pelemahan masih berlanjut dan sudah berada di level 202. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya. Ada di kisaran minus di 3,88 kali, PSR-nya di 0,53 kali, PBV-nya di 0,67 kali, dan PCFR-nya ada di kisaran minus di 3,11 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.